Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Sabahul khair. Selamat pagi semuanya. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Anakku sekalian, silakan kalian buka buku PAI-nya halaman 16. Kita akan membahas materi baru kita untuk pelajaran PAI, yaitu tentang mengimani Allah dan Rasulnya. Sudah lihat semuanya, ketemu semuanya? Baik, ini pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang soal falak, yaitu surat yang ke-113 di dalam Al-Quran yang artinya waktu subuh. Sudah dijelaskan, sudah kalian pahami semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang baru untuk pelajaran kedua, yaitu mengimani Allah dan Rasulnya. Tujuannya supaya kita semakin beriman kepada Allah, tahu akan kekuasaan Allah, serta tahu akan semua apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Oke, saya akan kalian lihat halaman 16. Poin A, ini mengimani keberadaan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah di muka bumi ini. Allah tempat meminta seluruh makhluknya, tempat bergantung semua makhluknya, baik tumbuhan, manusia, dan hewan. Semuanya bergantung kepada Allah. Bahkan semua juga memohon kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak membutuhkan Allah, baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Bahkan tanpa diminta pun Allah sudah memberikan kebutuhan semua makhluknya. Allah adalah Khalik, pencipta, sedangkan semua yang di muka bumi ini adalah makhluk atau ciptaan Allah. Allah juga Tuhan Maha Pencipta, menciptakan seluruh apa yang ada di bumi, menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya, ya. Bahkan Allah menciptakan benda-benda yang kelihatan dan benda yang tidak kelihatan, makhluk yang zahir atau yang kelihatan, bahkan makhluk yang gaib. Seperti kalau yang makhluk yang kelihatan ada manusia, ada hewan, tumbuhan, bumi, langit, laut, dan sebagainya. Ada makhluk yang gaib, yaitu ada malaikat, jin, ya. Ini adalah makhluk yang gaib. Angin, ini contoh makhluk yang gaib. Ini Allah ciptakan semuanya untuk kebutuhan manusia. Ya, Allah ciptakan untuk kebutuhan, Allah ciptakan untuk kelangsungan hidup manusia. Allah ciptakan hewan juga untuk kebutuhan manusia. Jadi apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak adalah sia-sia, ya. Semuanya ada manfaatnya, baik tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang lainnya. Baik, Allah juga Maha Kuasa. Allah mengatur isi bumi dan yang lain-lainnya. Allah menciptakan langit dan bumi, isi-isinya, bahkan Allah mengatur, ya. Ada pergantian malam dan siang, terbitnya matahari dan bulan, ya. Bahkan ada angin berhembus, air mengalir. Ini Allah yang mengatur. Pergantian musim, ya. Pergantian tadi malam dan siang, semuanya Allah yang mengatur, ya. Tidak ada makhluk yang sanggup menyerupai Allah. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Inilah kehebatan kemahakuasaan Allah, bisa mengatur seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Pergantian malam dan siang, berhembusnya angin, bintang-bintang bertaburan, meteor, kan, planet-planet, semuanya adalah atas kuasa Allah. Daun-daun yang jatuh berguguran, ya, manusia yang ada yang lahir, ada yang hidup, tumbuhan ada yang tumbuh, ada yang mati. Ini semua atas kuasa Allah, atas perintah Allah, ya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Baik, selanjutnya di halaman 16 kita akan lihat poin B, membuktikan iman kepada Allah. Setelah kita yakin, ya, kita harus bahwa Allah itu ada, kita harus buktikan, ya, apa bukti kita beriman kepada Allah, ya. Yang pertama, nomor 1, menyembah Allah semata. Tuhan adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib kita sembah. Selain Allah tidak boleh kita sembah. Tumbuh-tumbuhan, hewan, matahari, laut, gunung tidak boleh disembah sama sekali.
Hanya Allah lah yang wajib disembah. Kalau orang yang menyembah beriman kepada Allah disebut dengan mukmin. Sedangkan manusia yang tidak mau beriman kepada Allah atau dia mau menyembah kepada Allah disebut dengan musyrik, ya. Kita nggak boleh jadi orang musyrik. Kita harus menjadi orang yang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah. Karena kalau kita tidak beriman kepada Allah atau musyrik, ini sudah perbuatan yang sangat dilarang Allah, perbuatan dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Allah atau ada manusia ada yang menyembah selain kepada Allah, tumbuh-tumbuhan, ke hewan, ya, contoh ke sapi atau ke kerbau, ya kan, ke matahari, ada tuh ya orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung, ya, pohon yang besar. Ini musyrik, dosa besar, tidak akan Allah ampuni, kan, ya. Ya. Nah, ketika kita menyembah kepada Allah, ini harus dengan ikhlas, ya. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Itu dengan cara beribadah. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada mengaji, dan perbuatan yang lainnya, perbuatan baik yang lainnya. Nah, ketika kita sudah melaksanakan semua itu, kita juga harus ikhlas kepada Allah. Ikhlas karena Allah, memohon atau mengharap keridhaan Allah, jangan mengharap yang lain-lainnya, ya. Karena apa? Kalau sudah ikhlas akan Allah berikan pahalanya, akan Allah berikan balasan yang setimpal. Karena ketika orang sudah beriman kepada Allah, sholat, mengaji, puasa, berbuat baik yang lain-lainnya, ini akan Allah balas tanpa kita meminta. Apa balasannya? Yaitu berupa pahala yang besar dan akan dimasukkan kepada surganya Allah, ya. Ini bahkan ketika kita sudah beriman kepada Allah, ini akan sayang kepada kita. Allah akan sayang kepada orang yang beriman. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Allah menciptakan semua langit dan bumi, diciptakan semuanya, ya. Allah menyayangi hanya kepada orang yang beriman. Kalau Allah mengasihi, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah memberikan dan mengasihi kepada semua makhluknya. Hewan diberikan makanan, minuman. Jin diberikan hidup dan diberikan makanan, minuman. Malaikat juga sama, tumbuhan juga sama. Tapi Allah hanya sayang kepada satu, orang yang beriman, orang yang mau beribadah kepada Allah, ya. Karena itu anak sekalian, jangan lupa kita rajin-rajin beribadah kepada Allah. Selalu menguatkan iman kita dengan cara banyak beribadah dan berbuat baik kepada orang lain, ya. Selanjutnya, setelah kita beriman kepada Allah atau menyembah Allah, yang kedua, berdoa kepada Allah semata. Ya, semua makhluk ada yang di bumi ini itu bergantung kepada Allah, ya. Bahkan tumbuhan pun ini bergantung kepada Allah. Selain manusia, semuanya bergantung kepada Allah. Hewan bergantung kepada Allah. Hewan dari mana meminta makanan minuman? Kepada Allah. Tumbuhan dari mana meminta makanan minuman? Kepada Allah. Meminta hidup kepada Allah. Apalagi manusia, ya, yang diberikan akal, yang diberikan mulut, ya, kemampuan untuk berbicara. Hewan meminta kepada Allah dengan caranya berbicara sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Tumbuhan juga sama, meminta kepada Allah dengan cara mereka, dengan cara bergoyang-goyang, itu juga dalam hal berdikir dan meminta kepada Allah. Manusia diberikan mulut, ya, diberikan akal, ini juga silakan digunakan untuk meminta kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah dengan cara berdoa, ya. Ketika kita kesusahan, berdoa untuk diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika kita dalam keadaan sulit, berdoa kepada Allah supaya diberikan kelancaran. Ketika kita diberikan kelapangan, kenikmatan, juga harus bersyukur kepada Allah, ya. Iya. Nah, berdoa hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa meminta kepada dukun, ya, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada gunung, ya, tidak boleh, ya. Berdoa itu dan meminta hanya kepada Allah, ya. Karena Allah yang memberikan segalanya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekayaan, kepandaian, ya, dan lain sebagainya. Semua apa yang kita butuhkan, ketika kita minta pasti akan Allah berikan, ya. Tanpa meminta pun sudah Allah berikan. Kita ketika lahir tidak meminta pandai, Allah berikan kepandaian. Kita ketika lahir tidak meminta kekayaan, Allah berikan kekayaan, ya kan, berupa apa yang ada di kita semuanya, ya.
apalagi kita minta kepada Allah, pasti akan Allah berikan ya. Oleh karena itu jangan lupa, jangan bosan-bosan kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, terutama setelah kita sholat. Doa yang baik-baik ya, untuk keselamatan kita dan orang tua kita, untuk kesehatan kita dan orang tua kita, keluarga kita, untuk kepandaian kita, dan untuk kelancaran kita dalam beribadah ataupun dalam belajar ya, terutama kalian dalam belajar, minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam berpikir, dalam belajar, dalam menghafal ya. Pasti akan Allah berikan ya. Itu syaratnya, ketika sudah berdoa harus berusaha. Ketika sudah berdoa enggak berusaha, ini namanya orang yang malas ya. Sudah berdoa harus juga berusaha belajar kalau pengen pintar. Jangan cuma berdoa aja. Ini namanya orang malas ya. Jangan cuma belajar tidak berdoa kepada Allah, namanya orang sombong. Jadi antara doa dan belajar harus seimbang. Inilah perintah Allah. Setelah kita menyembah kepada Allah, kita beriman kepada Allah, selanjutnya diikuti dengan doa kita ya, meminta kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, membutuhkan iman kepada Allah, yaitu menjaga kelestarian alam ya. Selain kita ada ciptaan Allah ya, tempat tinggal kita yaitu di bumi, harus kita jaga. Karena kita tinggal di bumi, kita membutuhkan apa yang ada di bumi, harus kita jaga. Contoh, ada lingkungan alam ya di bumi ya kan, kita jaga kelestariannya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan ya, tidak boleh mencabut tumbuhan sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini dalam rangka menjaga kelestarian alam ya. Contoh, di sekitar kita ada apa saja tuh di bumi? Ada sungai, ada gunung ya, ada kebun, ada halaman. Ini kita jaga, ada laut ya, ada gunung, dijaga. Ini untuk kelestarian alam. Kalau kita jaga apa yang Allah sediakan alam ini, pasti alam juga akan bersahabat dengan kita ya. Apa yang kita butuhkan, alam akan memberikan sesuai dengan perintah Allah ya. Tapi kalau tidak kita jaga, kalau kita rusak, nah sebaliknya bencana yang akan datang. Contoh, kita buang sampah sembarangan, timbullah banjir ya gitu. Kita menebang pohon sembarangan, timbullah kekeringan, timbullah longsor. Kita menebang pohon yang di gunung sembarangan, timbullah longsor. Jadi karena Allah sudah memberikan kebutuhan manusia yang ada di lingkungan di muka bumi ini, kita harus jaga ya. Silakan kalau Allah manfaatkan semua ada yang di bumi ya, tumbuhan, hewan, tapi harus dijaga kelestariannya supaya bisa dinikmati sepanjang hidup kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Ya, jadi itulah kalau orang sudah beriman kepada Allah juga harus punya perangai perilaku yang baik. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada manusia ya. Pertama, kita berbuat kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan baru kepada makhluk yang lain ya, tumbuh-tumbuhan serta hewan ya. Itu. Baik, ini sudah kita bahas yang bagian B mengenai membuktikan iman kepada Allah. Nah, setelah kita beriman kepada Allah, sudah kita menyembah Allah, berdoa, menjaga kelestarian alam. Sekarang kita ingin tahu bukti-bukti keberadaan Allah ya. Apa sih buktinya Allah itu ada ya? Kan kita sudah beriman, tapi apa buktinya Allah itu ada? Oke, lihat halaman 17 ya. Allah Maha mengetahui keberadaan setiap makhluknya. Ya, Allah melihat semua kegiatan makhluk-makhluknya, perbuatan manusia dari zaman Nabi Adam sampai dari kiamat. Ini Allah mengetahui semua perbuatan makhluknya, dari tumbuh-tumbuhan, mereka berhembus, mereka tumbuh, daunnya jatuh, dari angin berhembus, air mengalir. Ini Allah tahu pergerakan semuanya. Kenapa? Allah Maha Kuasa ya. Oke, sekarang kita lihat apa buktinya itu Allah itu ada. Satu, adanya makhluk hidup ya, baik yang kelihatan dan yang gaib ya. Contoh makhluk hidup yang kelihatan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung, laut, ada yang di luar angkasa, ada matahari, bulan, apalagi bintang ya, meteor, planet dan lain sebagainya. Ini adalah makhluk Allah yang ada di bumi. Ini bukti bahwa Allah itu ada. Kita lihat, oh iya,
adanya bumi pasti ada yang menciptakan. Siapa? Itu Allah. Oh iya, ada yang matahari pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Nah, adanya kita juga bukti adanya Allah. Ya. Kalau nggak ada Allah nggak ada semuanya kan. Nah, adanya Allah lah maka semuanya ada. Jadi untuk ketika ada orang tanya mana bukti keberadaan Allah tuh ada itu semua ciptaannya, yang kita makan, yang kita minum, yang kita hirup udara, itulah bukti adanya Allah, karena mereka itu semuanya yang menciptakan Allah ya. Itulah bukti adanya Allah. Allah juga Maha Pencipta, menciptakan semua ada yang tadi kita sebutkan, apa yang ada di muka bumi ini itu ciptaan Allah. Lihat surat Az-Zukhruf ya, ayat berapa itu? Surat 43 ya, surat 43 ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'alatahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun. Yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, jadi Allah sudah menciptakan semuanya. Ya, jadi kalau rugi atau mungkin kenapa manusia tidak menyembah kepada Allah? Padahal sudah jelas, sudah Allah tunjukkan bukti adanya Allah. Kita bersyukur mendapat hidayah dari Allah, beriman kepada Allah, mempercayai keberadaan Allah. Karena masih banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, kita beriman kepada Allah. Ini juga suatu karunia dari Allah. Ya, tadi surat tadi sudah membuktikan bahwa Allah itu Maha Pencipta, membuktikan Allah itu ada. Berikutnya nomor 2, penjelasan di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an juga bukti adanya Allah, sudah dijelaskan ya. Lihat, Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini adalah bukti. Al-Qur'an sudah menjelaskan akan buktinya keberadaan Allah. Ya, Allah itu Maha mengetahui, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha melihat, Maha adil, Maha kaya. Ini dijelaskan di Al-Qur'an. Surat Ar-Rahman, surat Al-Fatihah juga ada. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di Quran banyak sekali penjelasan tentang keberadaan Allah. Nah, oleh karena itu Quran sebagai pedoman, ya, pedoman untuk manusia supaya kita menjadi makhluk yang tidak tersesat, makhluk yang mau beriman kepada Allah. Jadi kata Rasul, aku tinggalkan 2 perkara. Apabila manusia memegang 2 ini tidak akan sesat hidupnya. Pertama, Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi manusia bisa beriman kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, pelajari Al-Quran ya. Kalian sudah membahas atau belajar Quran dari TK ya, dari kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 4. Ini juga yang bisa membuka wawasan kita, mempertebal keimanan kita dengan cara mempelajari Al-Quran. Jadi Quran semuanya sudah jelas, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, kitab yang paling sempurna, kitab yang paling Allah ridhoi ya kan, kitab yang digunakan oleh orang Islam untuk sebagai pedoman dalam hidupnya, supaya apa? Tidak sesat selama dunia akhirat. Jadi itu ya untuk bukti keberadaan Allah. Yang pertama yaitu apa tadi? Adanya makhluk ciptaan Allah. Kedua, adanya Al-Quran, penjelasan di dalam Al-Quran. Berikutnya, bukti adanya Allah yaitu nomor 3, keteraturan di alam semesta. Ya, kita lihat di alam semesta ini dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan dan bintang ya kan, bergerak sesuai dengan sangat teratur. Siapa yang mengatur pergerakan ini? Itu Allah ya. Ada aturannya. Bumi berputar, diputari oleh bumi mengelilingi matahari ya. Matahari terbit dari timur ke barat. Terus bintang juga muncul pada malam hari. Bahkan dengan makhluk yang lainnya ya, daun ya kan, tumbuh, pohon tumbuh,
daunnya berguguran, tumbuh daun yang baru ya. Terus manusia ada yang lahir, ada yang mati ya kan. Malam berganti dengan siang ya. Jam pagi berganti dengan sore, sore dengan malam. Ini teratur. Siapa yang mengatur semua ini? Yaitu Allah ya. Lihat halaman 19. Di sana ada surat Al-A'raf ayat 57. Kalian baca, artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di arsy, yaitu singgasana Allah di langit ketujuh. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam ya. Jadi ini ya, pergerakan semua makhluk Allah yang ada di bumi ya kan. Laut berombaknya beriringan ya, angin berhembus, air mengalir dari atas ke bawah, nggak ada air dari bawah ke atas kecuali air mancur ya. Itu pun indah itu ya. Semua atas kehendak Allah, semua atas perintah Allah ya. Jadi semua teratur. Kita juga hidup teratur. Kita juga harus hidup teratur ya. Bangun pagi ya kan. Tidur jangan terlalu malam, bangun harus pagi ya kan. Ketika waktu belajar harus belajar. Waktu beribadah harus juga beribadah. Harus teratur ya. Sama seperti makhluk yang di bumi ini. Ketika Allah ciptakan dengan baik ya, dengan teratur, indah, enak dinikmati oleh makhluk. Sama ketika kita hidup teratur ya, ikut aturan yang ada, kita juga akan selamat. Baik anak-anak sekalian, setelah pembahasan materi kita pada hari ini tentang beriman kepada Allah ya untuk hari ini. Besok pertemuan yang datang kita akan coba melanjutkan mengimani Rasul Allah. Hari ini kita fokus ke mempelajari beriman kepada Allah ya, dari bab pertama yaitu bagian A, B dan C sudah kita pahami. Silakan kalian pelajari di rumah dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang perlu jelaskan sudah bisa dapat dipahami ya. Oke, sekarang nanti kalau sudah kalian pelajari, sudah kalian dengarkan video yang Pak Guru kirim, silakan nanti kalian lihat halaman 19. Di situ ada tabel ya. Amatilah lingkungan di alam sekitarmu, temukan bukti-bukti adanya Allah di alam semesta ini. Tuliskanlah hasilnya dan dalam tabel di bawah ini. Jadi nanti di tabel ini kalian tulis contoh nomor 1, bukti adanya Allah di daratan. Contohnya apa di darat? Bukti adanya Allah. Ya, boleh lebih dari 2 juga boleh ya. Terus 2, bukti adanya Allah di lautan apa saja kan. Terus bukti adanya Allah di udara apa saja ya. Di udara tuh banyak ya makhluk Allah ya, selain angin gitu ya. Oke. Cukup sekian sekalian apa yang pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Wa'alaikum minkum. Sampai bertemu di pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.